Halo friend, kembali lagi dengan saya Ihao. Seperti biasa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah alur cerita film yang berjudul Falcon Racing. Film ini bergenre laga atau petualangan yang disutradarai oleh Ernie Barbaras, yang pastinya film ini sudah saya rangkum sesingkat dan sejelas mungkin. Akan tetapi, seperti biasa sebelum menonton, jangan lupa di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang mantan marinir bernama John yang mencoba mengakhiri hidupnya karena stres pasca trauma di saat dirinya berada di medan perang. Percobaan bunuh diri ini dilakukan dengan cara memasukkan 2 buah peluru yang diacak olehnya. Namun, nasib pun berkata lain saat pelatuk ditarik dan hammer pun mendorong pada selongsong peluru yang kosong. Setelah gagal melakukan percobaan bunuh diri, John pun pergi ke supermarket untuk membeli 1 liter tuak. Tidak lama kemudian, datanglah 2 orang perampok yang mengejutkan pengunjung dan kasir yang menyuruh mereka tiarap. John yang santuy dan tidak menghiraukan apapun di sekitarnya membuat heran 2 perampok itu. John yang sudah bosan hidup malah meminta perampok tersebut untuk membunuhnya. Karena kesal dengan perampok yang membuang-buang waktu, John pun langsung menyerangnya. Singkat cerita, malam pun poek. Lagi-lagi John selalu teringat masa lalunya yang membuat dirinya stres sehingga dirinya melakukan berbagai cara untuk melupakan semuanya. Keesokan harinya, pagi pun caang, John kedatangan tamu yang bernama Cindy. Dia ini adalah adik satu-satunya John yang cantik. Dengan raut wajah yang cemberut, Cindy marah kepada John karena dia tidak menjemputnya di bandara. Dengan adanya pertemuan ini, mereka pun pergi ke suatu restoran untuk melepas rindu antara AA dan adik. Karena Cindy besoknya harus pergi lagi ke Brazil menjadi sukarelawan di sebuah kota kumuh yang bernama Papela. Esok harinya, si John yang masih bobok ganteng, Cindy pun pergi lagi ke Brazil yang harus menjalankan tugasnya sebagai sukarelawan di Papela. Papela merupakan sebuah kota kumuh di Brazil dengan tingkat kriminal tertinggi yang banyak dihuni oleh para gangster, dan disinilah Cindy tinggal. Suatu hari, seorang polisi yang bernama Katarina, dia merupakan polisi yang bertanggung jawab terhadap keamanan kota Favela, mendapatkan informasi dari warga di sana bahwa telah ditemukannya mayat yang terdampar di tepi pantai. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah Cindy, yang ternyata alhamdulillah dia masih hidup dan bisa dirawat ke rumah sakit terdekat. Setelah kejadian tersebut, Sin pun berpindah ke tempat Manny. Dia merupakan konsultan yang mengurus warga Amerika yang ada di Brazil. Tidak lama kemudian, Manny kedatangan detektif Tiago dengan rekannya yaitu Carlo untuk melaporkan perihal insiden terhadap warganya yaitu Cindy. Sontak di sini Manny kaget dengan kabar tersebut dan langsung menghubungi si John.
John yang mengetahui itu tanpa pikir panjang dia pun langsung caw ke Brazil. Sesampainya di Brazil, John pun disambut oleh Manny yang merupakan rekan kerjanya dulu saat di militer. Di sini Manny pun langsung mengajak si John ke rumah sakit tempat di mana Cindy dirawat. Tidak lama kemudian datanglah detektif Tiago dan diperkenalkanlah oleh Manny kepada John. Tiago yang merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menyelidiki kasus Cindy, dia diminta oleh John untuk mengantarnya ke tempat TKP. Meskipun sempat menolak, akhirnya Tiago bersedia mengantarnya. Sepulang dari TKP, John pun kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Cindy. Akan tetapi, saat masuk ke ruang perawatan, ada seorang wanita Asia yang sedang menyuntikkan suatu cairan ke dalam infusan Cindy. Tiba-tiba, tidak lama kemudian di sini Cindy pun langsung kejang-kejang. Dan ternyata seorang wanita Asia tersebut menyusup masuk ke ruang perawatan Cindy dan menyamar sebagai perawat. Di sini sudah bisa disimpulkan ada suatu kelompok yang tidak suka keberadaan Cindy sebagai relawan di sana. Keesokan harinya, John pun pergi ke tempat kejadian perkara. Di sana dia melihat seorang pemuda memakai kalung yang dimiliki oleh Cindy. Di sini John pun menanyakan hal tersebut ke pemuda itu, namun karena mereka melawan, terjadilah perkelahian di antara mereka. Di ujung perkelahian, Katarina pun datang dan melerai mereka. Pemuda yang bernama Kuka ini menjelaskan bahwa kalung tersebut pemberian dari Cindy yang merupakan teman adiknya yang telah hilang. Di sini, Kuka pun mengajak John ke rumahnya untuk memberikan buku harian milik Cindy yang telah dia temukan di jalan. Setelah itu, dari buku tersebut, John pun menemukan seseorang yang terakhir kali Cindy temui, yaitu seorang fotografer yang bernama Bruno. Dari sini, si John pun mengatur pertemuan bersama Bruno di suatu tempat untuk mendapatkan informasi darinya. Di pertemuan tersebut, Bruno pun mengatakan bahwa dirinya dibayar oleh Cindy tidak lebih sebagai fotografer untuk mendokumentasikan pertemuan Cindy dengan ketua organisasi terlarang. Sebagai relawan, di sana Cindy bermaksud untuk mengungkap kejahatan tersebut. Namun saat John meminta dokumen itu, Bruno pun seperti ketakutan seakan-akan sedang ada yang mengintainya. Untungnya di sini John berhasil mendapatkan dokumen itu saat John dan Bruno berpisah. Akan tetapi, saat Bruno masuk ke dalam mobil, mobilnya pun meledak dan membuat dirinya tewas seketika. Dan benar, sejak awal pertemuannya dengan John, Bruno telah diintai oleh anak buah organisasi terlarang saat itu. Dari kejadian tersebut, Sin pun berpindah ke tempat Manny, di mana John menceritakan hal tersebut dan menyelidiki salinan foto yang dia dapat dari Bruno. Dari foto itu, mereka menemukan petunjuk sebuah klub malam tempat di mana pria itu bekerja. Dari sini, John pun mendatangi tempat itu dan ternyata pria tersebut merupakan seorang DJ di sana. Saat pria tersebut masuk ke toilet, John pun mengikutinya. Di sini John pun menanyakan soal adiknya kepada pria itu. Namun pria tersebut tidak membuka mulut dan dengan terpaksa, John pun menyiksanya terlebih dahulu dengan cara memasukkan kepalanya ke dalam wadah caduk. Wow, mamam. Dengan bau caduk yang cukup menyengat dan semu hangit, pria ini menyerah dan memberikan tahu kepada John, bukan tempe. Di sini John yang merasa cukup informasi langsung mendatangi tempat tersebut, yaitu sebuah villa dekat pantai yang dimiliki oleh organisasi terlarang tersebut.
Sesampainya di sana, John pun diperlihatkan dengan pemandangan yang cukup membuat jaringan kencang dan membuat hal ini ingin mendownload suatu lorong keluar masuknya benda hidup. What's your pleasure? Saat mengintai tempat tersebut, Shin pun berpindah ke Hirimoto. Dia merupakan kepala gangster bagian dari Yakuza. Di sini Hirimoto membunuh DJ yang tadi dengan alasan telah membocorkan pila miliknya kepada John, yang mana pila tersebut merupakan tempat pria hidung belang untuk memuaskan nafsunya. Di sisi lain, si John yang sudah tercium keberadaannya, dia pun langsung dikeroyok oleh anak buah Hirimoto dengan membabi buta. Tidak lama kemudian, Tiago pun datang dan meminta koper yang dibawa oleh John. Merasa ada yang tidak beres di sini, John pun mengikuti Tiago saat itu. Dan benar, apa yang dicurigai John, semuanya terlihat saat Tiago berada di suatu pelabuhan dengan Hiromoto. Ternyata Tiago dan Carlo merupakan bagian dari organisasi terlarang tersebut dan dia adalah polisi korup yang melancarkan penyelundupan anak-anak kecil dari kota Papela. John yang sudah mengetahui semuanya, dia pun langsung menghubungi Manny untuk membawa pasukannya agar membereskan semua kejahatan tersebut. Sambil menunggu kedatangan Manny, di sini pun si John menghabisi Hiromoto, Tiago, dan Carlo. Put up a better fight than your sister. Setelah 3 penjahat tersebut koid, di sini John pun membebaskan anak-anak kecil yang diculik dari kota Papela. Dan anak buah Hiromoto berhasil diciduk oleh para petugas yang dibawa oleh Manny. Dan et ata amat selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bekerjalah sejujur-jujurnya karena banyak orang di luar sana yang menginginkan pekerjaan. Yaudahlah, dari saya segitu aja. Semoga kalian sehat selalu. Pokoknya film Falcon Rising ini sangat seru banget untuk ditonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada film yang mau kalian request untuk dirangkum oleh saya alur cerita film tersebut. Yuk, mari saya mau nganjuk dulu ke warung Wuhan karena sudah habis rokok, pasokan rokok dan kopi sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.